Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Segala puji hanyalah milik Allah, yang karenanya lah kita masih bisa diberikan kesempatan bertatap maya melalui media channel YouTube Ma'had Al-Jami'ah yang tentunya dengan kesehatan walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah, dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dalam hadis tersebut dikatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Sahabat Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah, berbicara tentang niat. Niat dalam Islam menempati posisi yang sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari. Ia menentukan kualitas ibadah kita dari sisi batiniah. Bahkan hadis tersebut dikatakan seperdua dari ilmu ibadah. Niat merupakan amalan hati yang terdorong dari keimanan seseorang. Maka semakin jauh iman seseorang, akan semakin jauh timbul rasa ikhlas dalam dirinya. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Ungkapan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang memulai ibadahnya dengan niat tentunya akan mendorong terhadap hal-hal yang menjadikannya perbuatan tersebut ikhlas. Lalu di manakah tempatnya niat? Wa mahaluha fil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Maka dari itu, niat tidak mesti harus dilafadzkan, tapi cukup dengan menghadirkan, menegaskan bahwa ibadah kita, perbuatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut dapat dikatakan pula bahwa nilai ibadah kita, nilai pahala kita tergantung kepada keikhlasan yang timbul dalam hati kita. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa tidaklah Abu Bakar mengalahkan kalian dengan banyaknya amalan yang ia lakukan, melainkan dengan amalan, dengan keikhlasan ketika ia beramal. Maksudnya apa? Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali perkara atau hal amalan kita yang bernilai kecil di hadapan makhluk, tapi justru bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, bisa jadi amalan kita bernilai tinggi di hadapan makhluk, tapi justru tidak bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari kitab Ta'limul Muta'allim bab 2, Rasulullah SAW mengatakan, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Dalam hadis tersebut dapat dikatakan bahwa banyak sekali amalan dunia yang dengan bagusnya niat justru menjadi amalan akhirat. Begitupun sebaliknya, banyak sekali amalan akhirat yang karena jeleknya niat justru menjadi amalan dunia. Maksudnya apa? Perkara dunia apabila niat kita tata sedemikian rupa karena Allah Subhanahu wa taala, justru itu berpotensi menjadi amalan akhirat. Kita ambil contoh makan, mandi, tidur. Ketika ketiga contoh ini merupakan
pekerjaan dunia yang apabila ditinggalkan sah-sah saja, tetapi ketika kita niatkan karena Allah, justru hal tersebut bisa bernilai pahala, bisa bernilai akhirat, yang dengannya perlunya kita membaguskan niat. Ketika kita makan, kita niatkan, ya Allah, aku niatkan makan untuk menjadikan kekuatan ketika aku beribadah kepadamu. Yang kedua, ketika kita mandi, kita niatkan, ya Allah, ketika aku mandi, aku niatkan mandi ini supaya menjadikan badan menjadi segar, menjadikan bugar, sehingga bisa fresh ketika kita beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, tidur. Tidur kita niatkan, ya Allah, ku niatkan tidur untuk mengistirahatkan badanku supaya besok hari bisa bangkit untuk melanjutkan ibadahku kepadamu. Bahkan tidur yang singkat, ketika kita tata niat kita dengan baik, bisa menjadi tidur yang berkualitas. Lalu ada perkara akhirat yang casingnya akhirat, tetapi ketika niatnya terselubung selain karena Allah, justru menjadi perkara dunia. Kita ambil contoh, sholat. Sholat sudah jelas-jelas merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan perintah yang wajib dilakukan oleh setiap umat manusia yang beriman, dan meninggalkannya merupakan suatu keharaman. Tetapi ketika kita melakukan sholat, timbul niat bukan karena Allah, maka kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban sholat tersebut. Tidak ada poin-poin plus dari apa yang telah kita lakukan, meskipun itu merupakan kewajiban. Lalu kita ambil contoh lagi, ketika kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah, bahkan satu hurufnya dikatakan 10 kebaikan. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, justru terselubung niat bukan karena Allah, maka yang kita dapatkan hanya rasa capek, hanya poin membacanya saja, tidak mendapatkan poin-poin lebih dari keberkahannya Al-Quran. Seperti itu. Sahabat Ma'had Al-Jamiyah yang dirahmati Allah, disadari atau tidak disadari, setiap ibadah kita, setiap amal kita, setiap perbuatan kita yang apabila kita niatkan karena Allah, maka akan terasa datangnya ketenangan, datangnya kesenangan, dan bahkan menjadikan hidup kita menjadi damai. Lalu bagaimana dengan ibadah kita, amalan kita yang belum terdorong karena niat karena Allah? Bisa jadi setiap kita melakukan hal tersebut, bukan ketenangan yang kita dapat, tapi melainkan rasa tergesa-gesa, rasa terburu-buru, rasa kok hidup gini-gini aja, kok hidup gitu-gitu aja. Kita bisa melihat ke belakang, sudah sekuat apa pondasi niat kita untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah. Apakah sudah murni karena Allah atau masih ada embel-embel atau iming-iming karena selain Allah? Patut dipertanyakan, karena niat menentukan kualitas ibadah kita. Untuk itu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita update niat, upgrade amaliyah kita supaya bisa berpotensi menghadirkan keikhlasan dalam diri kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.